kabar? Harapan aku semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Teman-teman, aku udah lama banget nggak bikin chiffon cake. Jadi ini aku bikin chiffon cake lagi kali ini. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman, karena aku pengen bikin chiffon cake tuh yang dibelah, terus pengen yang mekar kayak yang di media sosial gitu loh teman-teman. Jadi ayo teman-teman, kita langsung aja yuk. Ini bahan-bahannya udah aku siapin semuanya. Ini aku udah siapin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 butir kuning telur. Ini udah aku siapin. Minyak goreng. Minyak gorengnya berapa ya? Nanti aku tulis ya teman-teman di kolom deskripsi. Ini masukin minyak goreng. Santannya. Aku pakai santannya yang merek Sasa teman-teman. Ini merek Sasa. Biasanya sih aku kalau seandainya bikin kue pakai yang apa tuh namanya, pakai yang merek Kara ya. Nah ini kan butuhnya 75, sedangkan yang Sasa itu nggak sampai 75, jadi aku tambahin air sampai totalnya 75. Aku masukkan essence, aku pakai ini sebanyak 4 gram, sekitar 1 sendok makan. Dan aku masukin ini ada tepung terigunya sebanyak 150 gram. Sama baking powder, ini jadinya kayak gini teman-teman. Aku salah, seharusnya tadi minyaknya belakangan, harusnya udah kayak gini baru dikasih minyak. Mudah-mudahan aku nggak salah, nggak bantet ya teman-teman. Ini aku coba dulu. Sekarang aku mau sisihin karena udah tercampur semua ya. Tuh kita anggap aja ini udah tercampur semuanya. Aku mau sisihin dulu. Nah ini ada 7 butir juga putih telurnya. Mixer dia bareng sama gulanya ini 195. Dan nanti juga mau sekalian aku kasih garam. Jadi karena nggak punya krim of tartar, jadi aku pakai jeruk lemon. Jadi pertama ini aku siapin dulu jeruknya. Kasih garam. Nanti gulanya kita kasih bertahap. Bismillah.
Aku salah ini tadi. Minyaknya aku masukin dari awal, harusnya minyaknya belakangan. Jadinya begitu kental. Masih nyala kan kameranya? Ini. Semoga mudah nih nyampe. Mati enggak? Mati kameranya. Ini aku pakai loyang yang ukuran 22 ya teman-teman. Nah ini udah. Mudah-mudahan bagus hasilnya ya. Ini aku putar dulu ya biar rata ya. Ya teman-teman. Aku mau panggang dulu ya. Nanti suhunya aku kasih tahu sama teman-teman. Semoga ini rata karena yang pertama aku tuh nggak tahu minyaknya aku masukin duluan. Jadi aku ngaduk adonan yang kuning telurnya nggak terlalu effort gitu. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Ayo teman-teman kita panggang dulu. Suhunya tinggi banget. See, I just looking for an animation major, right? I just looking for animation major. Okay. Business manager. I just want to looking for please animation. Animation please. That's what I'm looking for. Broadcast. Music. Broadcast. Music. Accounts. Ini juga akuntansi. Operatoran. Ya. Anak doyan. Itu kan? Alhamdulillah chiffon cake-nya. Mudah-mudahan ini kita enggak salah ngeluarin waktunya ya. Belum matang kita udah. Sore, siang, malam. Siapa ya? Siapa ya? Ibu masih ada masih ada. Kita buka dan mengumpulkan celaka lah gitu ya. Itu ancamannya sampai 9 tahun. Dan menurut kami kalau hanya itu saja yang diberikan hukumannya itu nggak setimpal. Satu yang meninggal, kemudian yang kedua anak itu sudah cacat kemana? Terus yang kedua, kepastian hukum terhadap pelaku. Kenapa kami katakan kepastian hukum? Statusnya apa? Ditahankah? Atau dibantahkah? Atau tadi saya ada video. Pimpinan Kongres sakit. Tidak ada alasan dan sebelumnya dari kepolisian dan sudah ada rilis bahwa tidak ditemukan alasan apapun untuk menjadikan saya sebagai tersangka
saya harus jelas. Kenapa? Diatur di setiap yang tersangka itu harus diperjelaskan statusnya. Ya, boleh lah, kalau jawab lah. Kalau hanya sebagai Kalau tersangka, cicipin, baru nanti dia dibatalkan. Itu aturannya. Oh, sakit tadi videonya. Ya. Rekannya itu nggak sakit. Ya. Rekannya udah sakit. Gimana posisinya rekan sekarang? Itu yang beda detektif Nanti itu kita sih. belum tahu. Iya. Dua yang kan apa ini sama motor, anaknya sih Masih ada? kan terbentur karena pasal tadi. Ya. Pasalnya kan pasal itu kan hanya 5 tahun. Ya. Udah ada SPA, tidak memberikan ada penahanan. Tapi dia setidaknya bisa dibuktikan. Iya. Ya. Bisa dibuktikan. Oh, kemudian pada orang tua kan. Iya, saya. Nah, tapi kan masa ada ruang dia untuk bisa. Saya nggak tahu ya, apakah yang ini sudah dicek psikologisnya atau belum kan? Iya. Kita nggak tahu. Karena itu sangat penting. Kita nggak tahu jiwanya kan itu apa. Betul. Dia seperti apa. Kenapa dia bisa berbuka perkasa kepada teman-temannya? Kan kita nggak tahu. Itu sangat penting. Apalagi dia masih anak-anak di bawah umur. Iya. Karena walaupun dia di bawah umur, tapi perilakunya lebih dari usia. Iya, atau mungkin terpengaruh karena dia orang tuanya. Nah, itu yang kita nggak tahu. Kemudian untuk satu orang tersangka yang sudah ditetapkan, kepala Polres ya, Iya. ini harus diperjelas. Kalau dia sakit harus diperiksa dulu oleh dokter yang ada di polisi. Ada videonya sakit. Iya, dia sakit, tapi statusnya harus jelas. Nggak boleh serta-merta dia sakit terus dibiarin aja. Iya betul. Gitu loh. Supaya apa? Supaya kepastian. Iya. Misalkan, oh ya dia tersangka dia ditahan, nanti diperiksa dulu nih, oh sakit benar. Berarti kan harus diperiksa dulu nih sama dokter. Betul. Ya Iya, kan? seperti itu. Ya, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan dia sakit dibatalkan dalam waktu berapa hari? 7 hari. Di mana, maaf ya, Polres itu menurut saya sebagai baik. Di mana Polres itu tempat mencari, disiplin dan lain-lain hal-hal yang baik untuk menjadi bekal untuk nanti masa depan. Tapi dengan banyak hal yang berbau kriminal, pelecehan dan lain-lain. Bapak cerita, yang pelecehan itu di mana? Yang ini selama 2023 sampai 2026 ada 20 yang kekerasan seksual. Yang guru besar yang Bapak cerita tadi. Dari 20 itu 15 diantaranya sekarang tuan gurunya ya. Saat sekarang ini ada 4 tuan guru yang sudah berproses di kepolisian sampai di pengadilan. Dan gurunya namanya juga Kristen. Iya banyak, apa yang ini macam-macam. Yang hafalan itu loh. Oh, ada juga Guru yang sedang hafalan restoran, hafalan dia ceritanya sakti ini selain seseorang sambil store, pakai air iya store. Nah ini store hafalan tapi kemudian sambilan di apa banyak di pegang-pegang kewanitaan ya. Iya. Nah, ya ini saya pikir ini kemudian menjadi bahan pembelajaran. Iya, ada 2 hal yang saya menjadi pembelajaran bagi kita di kasusnya Iya. Al sama dia. Yang pertama adalah tadi kita bicara soal pondok pesantren. Perlu ada ini momentum untuk kemudian mentransformasi pondok pesantren. Betul. Bagaimana pengawasan, pengawasannya. Saya pikir ini dia penting. Saya pikir kasusnya si Sebenarnya Pak, tidak ada bentuk perhatian dari pemerintah daerah. ya tadi Karena tidak ada sekarang dari pusat. Sebenarnya tanyakan bisa sama kepala daerah dulu, jadi kepala daerah ngapain sih? persoalannya kewenangan di pondok pesantren itu ada di kementerian agama. Terlepas apapun, yang namanya tempat pendidikan itu harus ada kontrolnya. Gitu loh. Apa gunanya kita? Gini, kenapa kok kita yang masyarakat biasa bisa? Jujur ya, saya mengambil waktu itu 2010 Indonesia. Dia banyak berdorong beberapa. Iya. Gitu. Maksudnya tadi bapak juga gini. Saya ingin Ya teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari saya. Semoga teman-teman suka dan videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Nanti kita bikin bolu sifon lagi dengan perbaikan-perbaikan supaya hasilnya maksimal. Ya teman-teman, sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.